Nama Kahar Muzakar mungkin asing di sebagian telinga pendengar, tapi sosoknya telah banyak mewarnai kiprah perjalanan bangsa Indonesia. Kahar Muzakar adalah mantan pengawal Presiden pertama RI Soekarno, yang dianggap sebagai pemberontak lantaran menuntut pemerintahan Presiden Soekarno karena pasukan Komando Gerilya Sulawesi Selatan, atau yang juga dikenal sebagai KGSS yang dipimpinnya, tak direstui oleh sang putra Fajar. Pada konflik berdarah antar anak bangsa ini terjadi, bermula pada tanggal 30 April tahun 1965 yang silam. Kahar, yang mewakili Komando Gerilya Sulawesi Selatan, mengirim surat pada pemerintah Soekarno agar segenap barisan KGSS dimasukkan ke dalam APRI atau Angkatan Perang Republik Indonesia. Dengan inisiatifnya, ia mengajukan nama untuk komando tersebut menjadi Satuan Brigade Hasanuddin. Hal tersebut dia upayakan sebagai respons atas keputusan pemerintah untuk membubarkan KGSS pasca revolusi kemerdekaan selesai. Sayangnya, tuntutan itu ditolak mentah-mentah oleh Presiden Soekarno. Pemerintahan pusat berdalih bahwa hanya segelintir anggota KGSS yang lolos dalam serangkaian perekrutan APRI. Mayoritas di antara anggota KGSS ini nyatanya tak memenuhi syarat sebagai tentara yang profesional. APRI sendiri yang sudah dinaungi oleh negara resmi yang juga memiliki anggaran khusus kemiliteran, membutuhkan personil yang lebih profesional. Juga, hal ini diperparah dengan kondisi anggota KGSS yang mayoritasnya tidak bisa membaca dan menulis. Mereka adalah para pejuang yang lahir atas respon perlawanan rakyat yang sebagaimana banyak lahir ketika masa pergolakan kemerdekaan terjadi. Saat itu, pemerintahan Soekarno hanya bersedia memasukkan anggota KGSS ke dalam korps cadangan militer. Hal itu tentu dipandang oleh Kahar dan kelompoknya sebagai sebuah pengkhianatan negara kepada para pejuang kemerdekaan, yang mana mereka telah mempertaruhkan kehidupan mereka demi merebut kemerdekaan dari bangsa Belanda. Atas dasar kekecewaan itulah, Kahar kemudian membentuk brigadenya sendiri, yakni pada tanggal 7 Februari tahun 1953, Kahar juga memutuskan untuk bergabung dengan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, yang mana pemberontakan berdarah ini lebih dikenal dengan pemberontakan DITII, yang dibentuk dan dipimpin oleh sahabat Soekarno sendiri, yakni Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Dalam sejarah pergerakan ini, ternyata mendapatkan banyak dukungan, bahkan diperkirakan gerakan pasukan Kahar Muzakar berkekuatan sekitar 15.000 pengikut. Kelompok Kahar juga mengatasnamakan agama. Terlebih lagi, dalam sepak terjangnya, ia lebih juga berfokus kepada pelancaran sejumlah teror kepada kaum aristokrat dan para kaum bangsawan di Sulawesi yang bertentangan dengannya. Atas kiprahnya yang menyasar kaum bangsawan, pergerakan Kahar pun mulai tak mendapat aliran suplai dari Andi Sele, sang pensiunan APRI yang juga merupakan keluarga bangsawan Sulawesi. Seperti dikutip dari buku Tragedi Patriot dan Pemberontak Kahar Muzakar, sosok Andi Sele juga mendapatkan pengaruh dari Pangdam 14 Hasanuddin yang bertugas kala itu, yakni Kolonel Muhammad Yusuf. Sang kolonel membujuk agar sosok Andi Sele tidak lagi ikut campur dalam penyaluran suplai pasukan Kahar. Sempat terjadi konflik dalam perundingan tersebut. Pemberontak simpatisan Andi Sele yang mendukung gerakan Kahar justru malah menembaki mobil Yusuf. Beruntung sang kolonel selamat, dan tepat di hari berikutnya, Kolonel Yusuf melayangkan laporan khusus tentang pertemuan negosiasi kepada Kasat dan Presiden Soekarno, bahwa perundingan tak dibutuhkan lagi.
bahwa aksi tersebut juga merupakan respon yang menyimbolkan perlawanan para simpatisan GPSS kepada pemerintah. Geram akan hal tersebut, Markas Besar Angkatan Darat kemudian memerintahkan pasukan APRI yang diterjunkan langsung dari Jawa untuk melancarkan operasi kilat dalam memberangus kelompok Kahar. Di lain sisi, pasukan Kahar kian berkurang, terlebih setelah pentolan penting di jajaran kelompok Kahar yakni Bahar Mattaliu termakan propaganda pemerintah bahwa Presiden Soekarno memberi amnesti pada semua yang ingin menyerah. Politik uang juga menjadi pancingan yang sukses untuk membalikkan arah perlawanan, merongrong kekuatan batalion Kahar hingga puluhan ribu pengikutnya justru berbalik dan mendukung narasi-narasi yang dibangun pemerintah pusat. Terlebih pada faktanya, para pasukan ini memang mulai terdesak dari segi ekonomi, karena telah sekian lama menjadi pasukan martir di garda terdepan sebagai pasukan gerilya di kawasan Sulawesi. Dengan janji manis, tunjangan sebesar 250.000 tersebut tak ayal menjadi senjata utama dan pertama yang digunakan oleh pemerintah pusat dalam melemahkan kelompok Kahar. Memasuki tahun 1965, pasukan Kahar yang telah diburu mulai terdesak, dan tepat pada tanggal 3 Februari, Kahar disergap oleh pasukan Siliwangi dari Batalion 330 Kujang 1. Tepatnya di tepi Sungai Lasolo, Kahar tertembak dalam penyergapan kejutan oleh Kopral Sadeli dan langsung tersungkur tewas kandas tanpa bekas. Selanjutnya di bulan Juli tahun 1965, seluruh pengikutnya menyerahkan diri dan menjadi akhir kiprah para mantan gerilyawan yang pernah mewarnai sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Video ini adalah pengantar untuk video berikutnya yang menceritakan kiprah sang mantan anak emas Presiden Soekarno, yang juga merupakan perwira pertama tertinggi di jajaran Tentara Nasional Indonesia yang berasal dari Sulawesi. Tidak hanya itu, dari segi pengalaman bertempur, Kahar Muzakar sudah hatam di medan laga, terbukti telah banyak menyukseskan pertempuran yang termasyhur, seperti Perang Palagan Ambarawa bersama Jenderal Sudirman dan juga Perang Umum 1 Maret di Yogyakarta.